Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agus Riverawati dengan NIM 1903101004, Adelia Octavian dengan NIM 1903101007, Raras Ahlul Istiqomah dengan NIM 1903101009, Novita Wahyuning Tias dengan NIM 1903101010, dan Muhammad Anas Khoiruzain dengan NIM 2103101083P. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 mengenai fungsi audit internal dan piagam audit internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Riverawati NIM 04. Sini saya akan membahas mengenai fungsi audit internal. Jadi fungsi SKI adalah untuk menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi audit internal terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas tugas masing-masing level dalam SKI. Yang pertama adalah kepala SKI, yang kedua adalah manajer audit internal, dan yang ketiga adalah staff auditor. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Jadi agar berjalan dengan efektif dan efisien, SKI mendesain struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam model piagam aktivitas audit internal disebutkan bahwa lingkup audit internal tidak terbatas hanya pada pemeriksaan, evaluasi kecukupan, efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Jadi struktur organisasi dalam SKI terbagi menjadi dua model. Yang pertama, seperti gambar di samping. Pada bagian di samping ini merupakan yang pertama ada kepala satuan kerja audit internal, yang kemudian di bawahnya ada manajer bidang konsultasi dan manajer bidang audit. Kemudian di bawahnya lagi ada tim. Selanjutnya pada model 2, pada tingkatan atas ada kepala satuan kerja audit internal. Kemudian di bawahnya ada manajer audit sistem informasi, manajer bidang perencanaan dan pengendalian, manajer bidang audit, keuangan, dan operasional. Kemudian di bawah manajer audit sistem informasi terdapat auditor pelaksana lanjutan, auditor penyelia, auditor ahli pertama, auditor ahli muda, auditor ahli madya, dan yang terakhir auditor ahli utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Octavian dengan NIM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan. Kepala SKI disebut dengan seseorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu. Kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala kantor yaitu yang pertama, kemampuan manajerial yang baik, yang kedua, kemampuan berkomunikasi, yang ketiga, menyediakan layanan assurance dan konsultasi, dan yang keempat, memiliki pengetahuan pada semua aspek, yang kelima, memahami standar IIA, dan yang keenam, memahami proses penilaian risiko. Sedangkan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi kepala SKI adalah yang pertama, memiliki gelar sarjana S1 dan pengalaman 10-15 tahun sebagai auditor internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki sertifikat setidaknya satu dari beberapa, yaitu bersertifikat akuntan publik atau BAP. Yang kedua, Certified Accountant atau CA. Yang ketiga, Certified Internal Auditor atau CIA. Yang keempat, Qualified Internal Auditor atau QIA, dan Certified Information System Auditor. Kemudian pengalaman di bidang operasional perusahaan, kemudian memiliki pengetahuan tentang sistem informasi, dan memiliki keterampilan bahasa asing yang baik, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya mengenai manajer audit internal. Fungsi audit internal memiliki cakupan strategis dan luas, menyebabkan SKI memerlukan peran sebagai supervisor atau manajer dengan memiliki manajer. Fungsi audit internal diharapkan menjadi lebih efektif.
Di sini fungsi manajer di SKAI diharapkan dengan pendekatan fungsi, misalnya manajer bidang audit dan manajer bidang konsultasi, atau untuk yang lain misalnya manajer audit keuangan, manajer audit kinerja, dan manajer audit sistem informasi. Tugas manajer di SKAI adalah yang pertama bersama Kepala SKAI menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua melakukan supervisi dan memonitor kualitas pekerjaan audit internal. Yang ketiga membantu Kepala dalam mengelola sumber daya SKAI yang efektif dan efisien. Yang keempat memberikan masukan mengenai pengembangan audit internal agar sesuai perkembangan SPAI. Yang kelima, mengelola program pendidikan pelatihan staf auditor melalui pelatihan dan pengembangan sikap auditor yang berintegritas, independen, dan profesional. Kualifikasi yang diperlukan untuk posisi manajer bidang SKAI. Yang pertama, memiliki gelar S1 akuntansi atau disiplin ilmu lain yang memenuhi syarat. Yang kedua, memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikat, yaitu sertifikat akuntan publik, certified accountant, certified internal auditor, qualified internal auditor, dan certified information system auditor. Dan yang ketiga, berpengalaman dalam operasional organisasi. Yang keempat, berpengalaman dalam kapasitas pengawasan dan kemampuan mengarahkan dan mengembangkan staf. Yang kelima, berpengalaman dengan audit keuangan, operasional, dan manajemen. Kemudian staf audit internal. Di sini auditor internal memiliki peran yang kompleks, yakni tidak hanya melakukan audit keuangan tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi. Oleh karena itu, staf auditor dapat berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam, misalnya akuntansi, hukum, teknik sipil, ilmu komputer, dan latar belakang lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan SKAI. Selain itu, auditor internal juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri guna menopang tugas yang diemban. Tugas staf auditor di SKAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan atau merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang disetujui. Kedua, mengkaji dan menilai tingkat pengendalian internal yang baik dan menentukan kecukupan terhadap pengendalian ini. Tiga, melakukan tugas audit internal yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya yang diberikan. Empat, melakukan kajian dan pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan peraturan, serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur yang sudah ada. Kualifikasi yang diperlukan untuk posisi staf auditor SKAI yaitu yang pertama adalah memiliki gelar D3 atau S1 pada bidang akuntansi atau disiplin yang memenuhi syarat. Yang kedua, bersedia mengikuti pendidikan berkelanjutan atau memiliki rencana untuk mengambil sertifikasi audit internal yang relevan. Ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja tim yang baik. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal organisasi. Tidak ada persyaratan tetap untuk otorisasi sebuah dokumen, tetapi piagam audit internal harus menegaskan bahwa audit internal tersebut mencakup tujuan, tanggung jawab, dan otoritas. Berdasarkan standar atribut, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus didefinisikan secara formal di dalam piagam audit internal, konsisten terhadap standar dan persetujuan oleh pimpinan. Model piagam audit internal.
2A telah mengeluarkan model piagam aktivitas audit internal yang telah diperbaharui pada Mei 2013 sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan tata kelola. Yang kedua adalah peran. Aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit, atau tingkat tertinggi badan, selanjutnya disebut sebagai Dewan. Tanggung jawab aktivitas audit internal didefinisikan oleh Dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Profesionalisme. Jadi di sini kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA, termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Praktik saran, pedoman praktik, dan paper yang dikeluarkan oleh IIA juga harus ditaati dan diterapkan sebagai panduan operasional. Selain itu, kegiatan audit internal mematuhi organisasi pada kebijakan yang relevan serta prosedur dan manual prosedur kegiatan audit internal. Kemudian yaitu ada wewenang. Kegiatan audit internal dengan keakuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi juga memiliki wewenang akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap semua catatan, sifat fisik, dan personil yang Kemudian ada organisasi. Jadi kepala audit internal akan melaporkan secara fungsional kepada dewan dan secara administratif, yaitu kegiatan harian operasional kepada direksi perusahaan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh dewan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyetujui piagam audit internal. Kemudian yang kedua adalah menyetujui perencanaan audit internal dengan berbasis resiko. Kemudian yang ketiga yaitu menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal. Kemudian yang keempat, menerima komunikasi kepala audit internal terkait dengan kinerja aktivitas audit internal dan hal-hal lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI. Kemudian yang keenam, menyetujui remunerasi yang diusulkan oleh kepala SKAI. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat pertanyaan yang sesuai dari manajemen dan kepala SKAI untuk menentukan apakah yang tidak sesuai. Independensi dan objektif. Jadi aktivitas audit internal senantiasa bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi. Dan ini termasuk dalam hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau pelaporan isi yang memungkinkan memelihara sikap mental yang independen dan objektif. Nah, audit internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional langsung maupun otoritas atas setiap kegiatan yang diaudit. Karena itu, mereka tidak akan menerapkan pengendalian internal, pengembangan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan yang lain yang dapat mengganggu internal yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Nah, auditor internal akan menjunjung sikap objektif pada level tertinggi yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dan semua keadaan yang relevan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan mereka sendiri maupun orang lain dalam pembentukan penilaian. Nah, kepala audit internal akan mengkonfirmasi kepada dewan. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi ruang lingkup audit internal meliputi tidak terbatas. Kemudian pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen resiko dan pengendalian internal dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan yang disarankan yang dinyatakan dalam organisasi. Nah, ini mencakup yang pertama adalah mengevaluasi risk exposure,
yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi keadaan dan integritas informasi serta cara penggunaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi penyediaan sistem informasi untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan juga peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Nah, ini dalam mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. Kemudian mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Baik, selanjutnya tanggung jawab yang keenam, mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang dibuat, dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan. Yang ketujuh, memantau atau mengevaluasi proses tata kelola. Yang kedelapan, memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi. Yang kesembilan, mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal. Yang kesepuluh, melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang sesuai untuk organisasi. Yang ke-11, melaporkan secara berkala pada aktivitas audit internal mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya. 12. Melaporkan signifikan risk exposure dan masalah pengendalian termasuk risiko kecurangan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh Dewan. 13. Mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan Dewan atau manajemen. Selanjutnya, rencana audit internal. Perencanaan audit internal terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKAI akan mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior dan Dewan. Perencanaan audit internal akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universe yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk di dalamnya masukan dari manajemen senior. Dewan Kepala Audit Internal akan meninjau dan menyesuaikan perencanaan sebagaimana yang diperlukan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan kontrol organisasi. Setiap ada perubahan yang signifikan dari perencanaan audit internal yang telah disetujui sebelumnya akan dikomunikasikan kepada manajemen senior dan Dewan melalui laporan kegiatan secara berkala. Selanjutnya, pelaporan dan pemantauan. Untuk pelaporan dan pemantauan, Kepala Audit Internal secara berkala akan melaporkan kepada manajemen senior dan Dewan terkait tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal, serta kinerja yang relatif sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pelaporan juga mencakup risk exposure yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lain yang diperlukan atau diminta oleh manajemen senior dan Dewan. Jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar, dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Program ini juga dinilai efisien dan efektif dalam kegiatan audit internal dan mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan. Kepala Audit Internal akan berkomunikasi dengan manajemen senior dan Dewan pada jaminan kualitas dan program peningkatan aktivitas audit internal, termasuk dari hasil penilaian yang sedang berlangsung dan penilaian eksternal yang dilakukan setidaknya setiap 5 tahun. Selanjutnya, pihak yang mengesahkan. Piagam audit internal disusun oleh Kepala SKAI dan sebetulnya telah melakukan konsultasi dengan direksi dan komisaris utama atau komite audit
Setelah dikonsultasikan, piagam audit internal ditandatangani oleh Kepala SKAI dan disetujui oleh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Komite Audit. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.